Selamat tahun baru. Ini adalah tahun yang ajaib. Tahun kesempatan. Saudara, pada saat saudara dengar tahun kesempatan, maka seringkali saudara berpikir, apakah saya mendapat promosi? Apakah saya mendapat sebuah berkat? Tapi seringkali kesempatan tidak datang justru di dalam berkat. Kesempatan tidak datang justru di dalam promosi. Tapi kesempatan datang di dalam goncangan. Kesempatan datang di dalam masalah. Kesempatan datang di dalam pergerakan, pergeseran, kekosongan. Dan apakah saudara siap untuk menangkap kesempatan? Saudara, Tuhan sangat jelas berkata kepada saya, ini tahun kesempatan di mana mereka yang sungguh-sungguh akan sangat cepat terbang. Mereka yang sungguh-sungguh, saudara, akan mengalami lompatan-lompatan iman. Lompatan-lompatan berkat. Mari saya bacakan sebuah ayat. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dengan ekstrim. Dan menyembahnya menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, tahun ini adalah tahun goncangan. Tetapi buat anak Tuhan, itu tidak menghancurkan kita. Tapi itu menjadikan kita menikmati kegemilangan. Saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang tahun ini takut, kecewa, marah, dan bahkan lari ketika menghadapi goncangan. Tapi saya berharap tahun ini menjadi tahun kesempatan. Dan kita akan muncul pada waktu goncangan itu datang. Saudara, dan bagaimana cara kita menghadapi goncangan sehingga kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Saudara, ayatnya dengan jelas berkata yang pertama, marilah kita mengucap syukur dengan ekstrim. Saudara, ketika ada masalah, jangan nyinyir. Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Ini pasti salah si A, si B. Dan kita mulai, saudara, ngomel. Itu tidak menolong. Itu memperparah. Tapi mulai mengucap syukur. Ketika saudara mau menyalahkan orang, saudara bilang stop. Dan mulai memilih mengucap syukur. Mulai saudara berkata, terima kasih Tuhan, kau baik. Terima kasih karena kau dahsyat. Terima kasih karena kau menyelesaikan bagiku. Terima kasih karena kau buka jalan. Terima kasih karena kau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara, dikatakan ekstrim thankful. Atau mengucap syukur yang ekstrim. Saudara, coba. Dalam hidup ini jangan sekedar Tuhan terima kasih buat semuanya. Itu tidak terlalu work. Tapi ketika saudara paksa dirimu mengucap syukur, sebutkan semua hal yang baik. Terima kasih aku bernafas Tuhan. Terima kasih aku ini boleh melayani. Terima kasih engkau mengangkat aku seorang pelacur yang menjadi penyembah. Maka tiba-tiba dari dalam ini akan mengalir jebol. Bam! Saudara, sumbatan-sumbatan akan pergi. Dan yang keluar di sini adalah aliran ucapan syukur. Begitu aliran itu keluar, aliran itu otomatis memindahkan engkau dari zona masalah kepada zona solusi. Memindahkan dari keadaanmu yang miskin dan engkau menjadi orang yang diberkati. Memindahkanmu dari keadaan sakit, kemudian pindah kepada orang yang siap menerima kesembuhan. Tapi apakah kita bisa extremely thankful atau mengucap syukur dengan lebih ekstrim lagi? Saudara, hal yang kedua, kalau saudara tahun ini mau ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka ayatnya berkata menyembah. Saudara, menyembah itu banyak orang identik dengan nyanyi. Banyak orang berkata menyembah identik di dalam gereja. Padahal menyembah sama sekali tidak ada hubungan dengan menyanyi. Saudara, menyembah sama sekali tidak ada hubungan dengan gereja. Kata menyembah pertama kali
ketika Abraham membawa Ishak anaknya ke atas gunung Moria karena ketaatan. Maka itulah menyembah. Saudara, Abraham mempunyai sebuah cerita yang tidak pernah ditulis di Alkitab. Tetapi saudara, ini ditulis di salah satu buku, yaitu buku Henoh. Saudara, hari itu Abraham adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus atau kepada Yahweh. Dia tinggal di sebuah kota yang namanya Ur Kasdim. Kota yang penuh sekali dengan penyembahan berhala. Tapi kemudian singkat cerita, ada seseorang yang mengenalkan dengan Yahweh. Saudara, dan dia berkata, oke, kalau Yahweh ada, saya buktikan dengan menghancurkan semua dewa Baal. Saudara, itu Abraham seorang pemuda yang iseng, yang masih bergelora, menantang, dan dia hancurkan, saudara, semua berhala papahnya. Dan itu menimbulkan kemarahan besar. Dan itu menimbulkan rakyat, orang-orang di tempat itu marah. Dia ditangkap dan dia dibakar hidup-hidup. Tapi pada waktu dia dibakar hidup-hidup, Abraham ini berteriak, Yahweh, Yahweh, saudara. Dan tiba-tiba, saudara, api itu sama sekali tidak membakarnya. Dan orang-orang tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang bingung melihat itu. Dan Abraham pergi, lari, dan dia keluar dari Ur Kasdim. Tidak ada yang berani mengejar, karena mereka melihat ada Allah Yahweh yang hidup. Tapi itulah awal Abraham menyembah Tuhan. Tiba-tiba dia sangat kagum. Dia sangat, saudara ya, berapi-api bahwa ternyata Allah Yahweh, Allah yang begitu sakti, Allah yang melakukan lebih dari yang pernah dia pikirkan, Allah yang bisa melindungi dia dari api yang begitu besar, Allah yang membelanya, Allah yang melakukan keajaiban. Karena itu ketika Tuhan berkata, Abraham, bawa anakmu ke Gunung Moria, dia langsung berkata, ya Tuhan. Dan Alkitab berkata, seketika itu juga. Saudara, dia tidak menunggu sampai 2-3 hari. Pagi-pagi benar, dia sudah berangkat. Dan ketika anaknya bertanya, dia berkata, dia menyediakan. Dia tahu seberapapun keadaannya, ada Allah Yahweh yang melakukan keajaiban, yang menyediakan, yang memprotek, yang mengatur seluruh kehidupannya. Dan inilah menyembah. Menyembah ketika saudara adore, ketika saudara kagum, ketika saudara taat total, ketika saudara mengabdi dengan cinta. Menyembah ketika saudara berkata ya kepada apapun perintahnya, sesusah apapun. Maka tiba-tiba saudara akan ada di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan, dalam sebuah destiny yang ajaib. Saudara, hari itu saya pulang dari Belanda dan saya sedang pengen sekali sekolah, pengen sekali melakukan, saudara ya, hal-hal yang besar, membangun gedung, tinggal di Jakarta atau tinggal di Jogja, di tempat-tempat yang ideal. Tapi hari itu Tuhan tiba-tiba berkata, Bekasi. Saudara, dan saya tahu itu kota sangat mengerikan. Hari itu Bekasi adalah kota paling jahat, paling kotor se-Indonesia. Dengan mutilasi, dengan perampokan, dengan segalanya. Tapi saya belajar buat taat. Dan itulah menyembah. Dan ketika saya ada di Bekasi, saya melihat bagaimana penetapan Tuhan yang ajaib. Saudara, pertama Bekasi adalah ibu kota Tarumanegara. Dan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Saudara, Tuhan mau berkata, nak, kembalikan Bekasi menjadi negara, menjadi kota di mana ibu kota kerajaan surga.
di mana kerajaan Tuhan ada atas Indonesia. Saudara yang kedua, saudara di Bekasi adalah penghasil komoditas buah kecapi. Dan Tuhan mau berkata, nak, setiap hari hasilkan pujian dan penyembahan. Dan itulah kecapi. Bahkan yang sampai sangat-sangat ironis atau sangat detail. Saudara, pohon kecapi ditanam di depan rumah saya. Dan menghasilkan buah setiap masa. Saudara, Tuhan tidak pernah salah. Ketika Tuhan menetapkan, Dia bertanggung jawab. Dan Dia menyediakan segalanya. Kalau kita mau tahun ini tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Extreme thankful. Dan belajarlah menyembah. Tuhan Yesus memberkati.